Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 171. Polisi, banyak polisi. Banyak polisi mengepung rumah sakit kami. Perawat kecil itu sangat cemas dan berkata bahwa di halaman di depan rumah sakit di bawah, banyak mobil polisi tiba-tiba muncul, dan banyak polisi dengan senjata dan peluru tajam naik dan turun dari mobil polisi. Bagaimana ini? Mendengar ini, Xie Changlin langsung panik, dan buru-buru berjalan keluar, magang di belakangnya juga mengikuti. Di bangsal ini, semua kecuali Long Zaitian sedikit bingung ketika mereka mendengar berita itu. Lagi pula, ini adalah rumah sakit, jika tidak ada yang besar, untuk apa polisi di sini? Dan ada banyak polisi. Melihat situasi ini, Gu Qinglian memandang Long Zaitian dengan beberapa keraguan. Ayo, ayo keluar dan lihat. Kecuali Li Ping dan Long Defu, semua orang keluar. Long Zaitian melihat waktu, itu akan menjadi jam 10 dalam 2 atau 3 menit, dan dia berkata kepada Gu Qing dengan sangat tenang. Apakah dokter ajaib itu ada di sini? Gu Qinglian mendengarkan kata-kata ini, sedikit tidak bisa dipercaya. Ya, waktunya seharusnya tepat. Sekarang saatnya membersihkan lapangan. Dia akan segera datang. Long Zaitian berdiri dan berkata lagi. Mendengar itu, Gu Qinglian juga mengikuti jejak Long Zaitian. Di koridor ada balkon, di ketinggian gedung 5 lantai ini, Anda bisa melihat situasi di bawah halaman. Xie Changlin dan yang lainnya berdiri di balkon dan melihat bahwa halaman dikelilingi oleh polisi. Halaman yang awalnya dipenuhi banyak kendaraan dipindahkan ke samping, meninggalkan ruang terbuka yang sangat besar. Apa yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan polisi dari kota Linjiang di rumah sakit Long He saya? Melihat situasi ini, Xie Changlin sedikit terkejut. Karena dia ada di sini. Long Zaitian berdiri di samping dengan nada ringan. Tetapi kata-kata ringan jatuh di telinga semua orang, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi, dan mereka semua menatap Long Zaitian dengan ekspresi serius. Melihat kehadiran begitu banyak petugas polisi di bawah, mereka mulai sedikit terguncang, dan mereka mulai percaya pada kata-kata Long Zaitian. Apakah dokter ajaib itu benar-benar datang? Lihat waktu, masih ada 2 menit sebelum jam 10. Apakah orang benar-benar harus tepat waktu? Orang-orang curiga. Ayo, mari kita turun dan melihat dan bertanya apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Xie Changlin masih tidak percaya di dalam hatinya. Mungkin polisi ini datang ke sini karena ada hal lain yang tidak pasti. Belum tentu karena dokter jenius yang dikabarkan datang, Xie Changlin masih tidak ingin percaya. Dengan sekelompok siswa, mereka turun ke bawah dengan sekuat tenaga. Long Zaitian menatap para polisi, tapi sedikit mengernyit. Gu Qinglian melihat arloji di tangannya, jarum kedua berdetak menuju posisi jam 10. Berdengung. Pada saat itu, ketika jarum menunjuk tepat pada posisi jam 10, tiba-tiba terdengar suara dengungan di kejauhan. Beberapa titik hitam kecil muncul di langit yang jauh, dan titik-titik hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih besar. Dapat dilihat bahwa 3 helikopter terbang di atas. Ketika helikopter perlahan mendekat, terlihat bahwa itu adalah 3 helikopter bersenjata dengan peluru tajam, dengan tanda zona perang selatan di badan pesawat. Itu adalah zona perang selatan lagi. Melihat kata-kata di helikopter, Gu Qinglian sedikit membeku. Dia datang. Long Zaitian melihat helikopter di kejauhan, yang pertama tampak sedikit istimewa, dan itu jauh lebih besar daripada 2 di sekitarnya. Kapal perang itu berhenti di atas rumah sakit Long He. Kapal perang yang lebih besar perlahan-lahan mendarat di halaman, sementara 2 lainnya berhenti di udara. Dalam posisi Gu Qinglian, dia bisa melihat tentara berseragam militer dan senjata dan peralatan di punggung mereka di helikopter. Sementara Long Zaitian hanya berdiri di sisi berlawanan dari helikopter dan bisa dengan jelas melihat alat berat di dalam pesawat tempur. Itu adalah pembersihan lapangan, polisi menjaga ketertiban, dan helikopter. Pertempuran besar seperti itu secara alami menarik banyak penonton. Pria besar macam apa yang datang ke rumah sakit Long He? Apakah ada pertunjukan besar? Aku tidak tahu, tapi itu pasti orang besar. Lihat apa itu? Seseorang menunjuk ke kapal perang di udara dan bertanya. Itu kapal perang. Bahkan kapal perang itu dikirim, dan begitu banyak polisi dikirim untuk menjaga ketertiban. Siapa yang akan datang? Ini bukan hanya kapal perang, saya tidak melihat tanda di kapal perang, itu tanda, zona perang selatan. Ya Tuhan, helikopter bersenjata di Komando Teater Selatan dikirim. Siapa yang ada di helikopter ini, sehingga helikopter di Komando Zona Perang Selatan bisa dikirim? Tidak. Kamu harus tahu bahwa zona perang selatan Daxiaku adalah zona perang paling kuat di antara banyak zona perang. Jutaan pahlawan menjaga gerbang nantian kekaisaran, dan eksploitasi militer mereka sangat mengesankan. Banyak dari para perompak di laut terpencil di selatan tidak berani melihat ke utara, dan Dongko di timur. Jangan berani melihat ke barat. Semua orang membicarakannya, dan ketika sampai di zona perang selatan, harga diri mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, sebuah helikopter yang relatif besar mendarat di tanah, pintu helikopter terbuka. Seorang pria berjubah abu-abu turun dari helikopter. Pria berjubah itu tampak berusia kurang dari 30 tahun, tetapi wajahnya acuh tak acuh, dan dia berpenampilan kuno. Tidak ada apa-apa di tubuhnya, tetapi dia memegang benda hitam di tangannya, yang tampak seperti kartu giok.
Selain pria berjubah, ada seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun yang turun dari helikopter. Dia membawa kotak obat yang tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Dia digantung dengan barang-barang berantakan, seolah-olah dia akan tenggelam. Pria muda itu masih mengenakan jubah abu-abu seperti pria berjubah itu. Tuan datang ke sini dari ibu kota kekaisaran, dan benda hitam ini tidak pernah lepas dari tanganmu. Aku tidak tahu benda apa ini. Pemuda itu berbicara dengan aksen Cina klasik. Dari ibu kota kekaisaran ke sini, apa yang dia pegang di tangannya adalah benda hitam ini. Benda ini hitam, dia telah mengamatinya dengan cermat, tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Kecuali naga raksasa dengan taring dan cakar di atasnya, itu tidak berbeda dari kartu giok biasa, dan itu sangat hitam dan jelek. Benda ini, jangan lihat betapa buruknya kelihatannya, pada kenyataannya, itu luar biasa. Pria berjubah itu melihat kartu giok yang berwarna hitam dan tidak terlepas dari musim gugur, dan berkata dengan ringan. Bagaimana itu begitu kuat? Keingintahuan pemuda itu datang, dan dia bertanya dengan cepat. Menurutmu mengapa aku datang jauh-jauh ke tempat ini? Pria berjubah itu bertanya balik. Apakah karena benda gelap ini? Pria muda itu menebak dengan ragu. Begitu benda ini keluar, dunia tidak akan berani melawannya. Pria berjubah itu mengangkat jubah mandinya sedikit dan berkata. Begitu kuat, tidak bisakah Anda menjadi pengecualian? Ketika pemuda itu mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata bahwa status orang di depannya sangat penting. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan karakter seperti itu di hadapan kartu kecil dan batu giok? Bab 172. Tidak terkecuali. Aku juga tidak bisa. Pria berjubah itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit. Kemudian dia memegang kartu giok di tangannya lagi, menatap kerumunan di sekitarnya. Sepertinya mencari seseorang, tetapi sayangnya, dia sepertinya tidak menemukan orang yang dia cari. Setelah keduanya turun, seorang pria kuat melompat turun dari helikopter, pria itu mengenakan seragam militer dan tampak megah. Tuan Bailey, sesuai perintah atasan, kami hanya bisa mengirim Anda ke sini. Setelah pria besar itu turun, dia berdiri diam, memberi hormat militer kepada pria berjubah itu, dan berkata, "Oke, kembali." Pria berjubah itu melambaikan tangannya, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa. Tuan Bailey, saya dengar Anda datang ke sini kali ini untuk menerima pesanan khusus dari Sang Feng. Pria besar itu agak ragu-ragu. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanyakan. Lakukan saja sesukamu. Pria berjubah yang dikenal sebagai Tuan Bailey mengangkat alisnya dengan tanda peringatan. Saya mengerti, saya hanya ingin tahu, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh pengawal pribadi Raja Naga, Tuan Ye Yuan, jadi. Pria besar itu masih agak enggan, jadi dia berkata, kamu di sini, tidak mungkin untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi jangan bertanya. Aku akan membiarkanmu pergi dengan orang-orangmu sekarang, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu tahu, aku bukan hanya dokter. Pria berjubah itu sedikit tidak sabar, jadi dia berkata. Ketika pria besar itu mendengar kata-kata itu, kilatan ketakutan melintas di matanya. Dimengerti, keselamatan Tuan sekarang telah diserahkan kepada inspektur polisi di kota Linjiang. Mereka akan memastikan Tuan aman di kota Linjiang. Pria besar itu hanya bisa mundur selangkah dan berkata, jika seseorang hanya mengira pria berjubah di depannya adalah seorang dokter, itu adalah kesalahan besar, dan bahkan kehilangan nyawanya. Bagaimana bisa orang yang begitu dihargai di atas bisa menjadi seorang generalis? Aku tidak butuh perlindungan. Biarkan mereka semua pergi. Di kota Linjiang yang kecil ini, adakah yang bisa mengambil nyawaku? Pria berjubah itu menjentikkan lengan bajunya, sedikit mendominasi dan otentik, tetapi pria besar itu tidak berani membantah kata-kata itu. Itu benar, hanya saja aku juga bertindak atas perintah. Juga, di pihak inspektur polisi kota Linjiang, aku tidak berhak membiarkan mereka pergi. Mereka hanya mengikuti perintah. Pria besar itu tersenyum masam dan berkata, kalau begitu kamu bisa pergi dulu. Pertunjukanmu terlalu berlebihan. Pria berjubah itu memandang orang-orang di sekitarnya, sedikit terdiam dan asli. Seolah-olah dia sedang dipandang sebagai monyet. Dimengerti, pria besar itu membungkuk sedikit, lalu naik helikopter dan hendak pergi. Siapa? Tidak boleh mendekat. Pada saat ini, sebuah suara keras datang. Saya direktur rumah sakit Longhe. Apa maksudmu dengan begitu banyak orang di sekitar sini? Itu adalah Xie Changlin bertanya. Ada orang penting yang mengunjungi rumah sakit Longhe, dan kami menjaganya tetap aman. Xie Changlin mendapat jawaban seperti itu, dia sudah memperhatikan pria berjubah itu, dan dia sedikit curiga. Tetapi hampir 9 dari 10, dia sebenarnya yakin bahwa pria ini adalah orang yang dikabarkan. Dia tidak berharap dokter legendaris muncul di tempat ini. Long Zaitian itu dengan naif mengundang dokter jenius Bailey Wuqiu. Mengatakan mengundangnya datang sebenarnya tidak benar. Menurut Long Zaitian, dia tidak mengundang Bailey Wuqiu untuk datang, tetapi memerintahkan Bailey Wuqiu untuk datang. Memikirkan hal ini, keterkejutan di hati Xie Changlin tidak ada bandingannya. Keberadaan menakutkan macam apa orang seperti itu, yang dapat memerintahkan seorang dokter jenius untuk datang. Apakah identitas Long Zaitian hanyalah teman Qin Yuanlin?
Apa yang tidak bisa dilakukan Qin Yuanlin, dia dapat dengan mudah melakukannya. Artinya, energi Long Zhaitian jauh di atas Qin Yuanlin. Bahkan jauh di atas Baili Wuqiu, semakin Xie Changlin memikirkannya, semakin luar biasa jadinya. Anak itu jelas sangat biasa-biasa saja, dan dia tidak menyangka asal-usulnya begitu luar biasa. Karena itu adalah orang penting yang mengunjungi rumah sakit Long He saya. Sebagai dekan, saya harus menyambutnya. Mengapa Anda menghentikan saya? Xie Changlin masih bersikeras, menebak adalah tebakan. Dia memutuskan untuk mendekati Baili Wuqiu dan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar dokter legendaris dalam rumor itu. Ya, ya, mengapa menghentikan kami? Kami adalah tuan di sini, kami harus menyambut tamu. Itu benar, ayo masuk, kita harus melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah, apakah kamu mengerti? Ya, biarkan kami ke sana. Magang di belakang Xie Changlin juga berteriak. Para penjaga sedikit ragu ketika mereka mendengar apa yang mereka katakan. Apa yang dikatakan orang-orang ini sepertinya masuk akal. Semuanya, saya minta maaf, kami adalah inspektur polisi kota Linjiang, dan kami bertanggung jawab atas keselamatan pribadi Tuan Baili. Tidak ada yang bisa mendekati Tuan Baili tanpa izin Tuan Baili. Pada saat ini, seorang pria berpakaian seperti manajer datang dengan wajah serius. Tuan Baili, ini benar-benar Baili Wuqiu, dokter jenius yang legendaris. Ya Tuhan, orang itu benar-benar mengundang Tuan Baili ke sini. Siapa dia, yang memiliki energi yang begitu besar? Para magang di belakang Xie Changlin semuanya menghela nafas, mereka tidak pernah bermimpi bahwa Long Zhaitian benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan mengundang Baili Wuqiu. Apa maksudmu dengan mengundang? Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Tuan Long? Ini bukan meminta Baili Wuqiu untuk datang, tetapi memerintahkannya untuk datang. Apakah kamu mengerti perintahnya? Seorang teman sekelas dengan ingatan yang baik berkata dengan cepat. Dia bisa memerintah Baili Wuqiu, ya Tuhan, siapa Tuan Long itu? Apa yang tidak bisa dilakukan orang terkaya di Linjiang, dia telah melakukannya, itu luar biasa. Tidak, identitas Tuan Long ini jelas tidak sederhana, jika tidak, mengapa Baili mematuhi perintahnya tanpa bertanya? Para magang itu akhirnya menemukan persendiannya, jadi mereka menghela nafas dengan sangat otentik. Oke, silakan pergi. Pria serius itu berkata lagi. Ini, tidak bisakah Anda benar-benar membiarkan saya mendekat? Lihat betapa memalukannya Tuan Baili berdiri di sana. Sebagai dekan di sini, saya pikir Tuan Baili pasti membutuhkan bantuan saya. Dan saya tahu bahwa dia ada di sini untuk tujuan apa. Xie Changlin berkata lagi, Baili Wuqiu adalah dokter jenius yang dikabarkan. Biasanya sulit untuk bertemu orang seperti itu. Sekarang orang ini ada di depannya, Xie Changlin benar-benar ingin mendiskusikan masalah medis dengan orang ini. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan dari orang ini, dia pasti akan bisa membuat kemajuan besar dalam keterampilan medis. Baili Wuqiu berdiri di sana, tetapi memperhatikan kontradiksi antara penjaga dan Xie Changlin dan yang lainnya. Apa yang terjadi di sana? Baili Wuqiu meliriknya dan bertanya. Tuan Baili, ini adalah direktur rumah sakit Long He dan beberapa pekerja magang. Mereka ingin bertemu dengan Anda dan mengatakan bahwa Anda membutuhkan bantuan mereka. Pria yang tampak seperti petugas berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Bab 173. Biarkan mereka datang ke sini. Mengapa kamu hentikan mereka? Rumah sakit Long He ini terlalu keterlaluan. Aku datang di sini dan tidak ada yang menyambut. Baili Wuqiu sedikit tidak puas, pria itu mendengar kata-kata itu dan langsung menyadari kesalahannya. Dia mengangguk dan melakukan apa yang dikatakan Baili Wuqiu. Apakah Anda mendengarnya? Tuan Baili biarkan kami mendekat dengan cepat. Para siswa itu juga sedikit bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Biarkan mereka datang ke sini. Pria itu berkata kepada para penjaga hanya membiarkan Xie Changlin dan yang lainnya setelah mendengar kata-kata itu. Kamu hanya bisa tinggal di sini, dan kamu hanya bisa membiarkan dekanmu masuk. Para penjaga masih menghentikan siswa yang lain. Identitas Pak Baili sangat istimewa, dan tidak semua orang bisa mendekat. Kamu adalah dokter legendaris Baili. Xie Changlin berjalan mendekat, berdiri di depan Baili Wuqiu, dan bertanya dengan rendah hati. Seharusnya, nama keluargaku Baili juga. Baili tidak meminta untuk mendengar kata-katanya, nadanya ringan dan otentik. Semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi hati mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Apa yang seharusnya, atau tidak? Ya, tidak, apa artinya? Halo Tuan Baili, saya dekan di sini, nama saya Xie Changlin. Setelah mengkonfirmasi identitas Baili Wuqiu, Xie Changlin sedikit bersemangat, dan dengan cepat melangkah maju untuk berjabat tangan. Baili Wuqiu juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan enggan. Tidak apa-apa, apa yang berantakan, jangan terlalu banyak birokrasi, bisakah kamu memanggilku Baili? Baili Wuqiu sedikit terdiam dan otentik, dan dia tidak tahu bajingan mana yang menyebarkan desas-desus kemana-mana. Mencampur adukannya, dan dia sendiri tidak tahu mengapa dia menjadi dokter jenius. Oke, Baili, Tuan Baili, Xie Changlin berteriak, tetapi ketika dia memanggil Baili, dia merasa bahwa dia tidak layak.
Jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya, merasa lebih baik memanggil Tuan Bailey. Hei, kau sangat menjijikkan. Bailey Wuqiu memandang Xie Changlin dengan cukup gelisah, dan menarik tangannya kembali. Mendengar kata-kata ini, Xie Changlin tidak menganggapnya serius. Dia sudah lama mendengar bahwa Bailey Wuqiu memiliki kepribadian yang aneh. Sekarang sepertinya memang demikian. Orang tua, datang ke sini. Pada saat ini, Bailey Wuqiu mengaitkan jari-jarinya dan meminta Xie Changlin untuk datang, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Xie Changlin dalam bisikan. Xie Changlin mendengar kata-kata itu dan membungkuk. Kalau Tuan Bailey punya perintah, katakan saja. Xie Changlin tampak penuh perhatian dan mendengarkan, dan tentu saja, dia mendekati telinga Xie Changlin tanpa meminta apapun. Dikatakan bahwa saya adalah seorang dokter jenius, dan saya juga pandai menghubungkan tendon dan tulang. Faktanya, ini adalah kesalahpahaman saya oleh dunia luar. Yang terbaik bagi saya adalah menggunakan racun dan membunuh orang. Bailey Wuqiu mencondongkan tubuh ke telinga Xie Changlin dan berkata pelan. Hanya kata-kata inilah yang membuat Xie Changlin sedikit terkejut mendengarnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri apa artinya ini. Dokter jenius Bailey ini benar-benar memiliki kepribadian yang aneh, dan sangat aneh sehingga Anda tidak menginginkannya. Apa maksud Tuan Bailey mengatakan kepada saya tentang ini? Xie Changlin berkata dengan ekspresi terkejut. Maksudku, aku akan meracunimu hari ini. Ketika kamu berjabat tangan denganku tadi, kamu sudah diracuni. Bailey Wuqiu tenang dan otentik. Ah, Tuan Bailey, apakah Anda bercanda? Xie Changlin bingung lagi, dia benar-benar tidak tahu obat apa yang dijual Tuan Bailey ini di dalam labu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat melihat telapak tangan kananmu untuk melihat apakah itu telah menjadi hitam. Kamu memegang kepalanmu sekarang. Jika kamu melepaskan tinjumu, racun di telapak tanganmu akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Menjalar di sepanjang lenganmu. Bailey Wuqiu berbicara dengan tenang lagi, Xie Changlin bahkan lebih terpana ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak percaya, jadi dia membuka telapak tangannya dan melihat itu menjadi hitam. Saat berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia melihat warna hitam di telapak tangan menyebar dengan cepat. Dia mulai menyebar dari telapak tangan dan memasuki lengannya. Dia menggulung lengan bajunya dan melihatnya, dan dia langsung terpana. Tuan Bailey, ini, apa ini? Xie Changlin ketakutan, semua pembuluh darah di lengannya berubah menjadi biru tua dan menonjol. Seolah-olah aliran darahnya tidak lancar, situasi ini membuat Xie Changlin sedikit takut. Diracuni? Aku akan mati, bersiaplah untuk pemakaman, waktu hampir habis, makan apapun yang kamu mau. Bailey Wuqiu menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya. Tuan Bailey, Anda pasti punya penawarnya, kan? Anda tidak bermain-main dengan orang tua kan? Xie Changlin hampir menangis, apa-apaan ini? Siapa bilang Bailey Wuqiu hanya karakter yang aneh, dan perilakunya juga aneh. Jika dia hanya berjabat tangan dengannya, dia akan diracuni. Omong kosong macam apa, dia tidak memiliki keluhan dengannya. Aku benar-benar minta maaf, awalnya ada penawarnya, tapi aku keluar terburu-buru kali ini, jadi aku lupa membawanya. Bailey Wuqiu sedikit tidak berdaya, Xie Changlin langsung terpana ketika mendengar kata-kata itu, lupa membawanya. Mengapa Anda hanya ingat untuk menggunakan racun, tetapi bukan penawarnya, Anda akan mati. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Xie Changlin tercengang, apakah ini akan mati? Mati saja. Para pekerja magang yang dibawa Xie Changlin melihat bahwa Xie Changlin dan Bailey Wuqiu sedang mengobrol panas, dan mereka semua membicarakannya. Cek cek cek, lihat betapa bersemangatnya dekan kita, dia pasti cocok dengan Tuan Bailey. Saya pikir itu bukan hanya pandangan pertama, tetapi juga orang-orang yang berpikiran sama. Dekan adalah dekan. Saya sangat bersyukur, saya sangat bersyukur. Jika Anda melihatnya, dekan akan menangis. Saya pasti sangat tersentuh. Saya akan senang berkomunikasi dengan semua orang tentang keterampilan medis seperti itu. Melihat penampilan Xie Changlin, pekerja magang itu sedikit iri. Mereka hanya membenci mengapa dekan bukan mereka. Jika mereka adalah dekan, mereka akan memiliki kesempatan untuk berdiskusi secara mendalam dengan Dr. Bailey. Aku menanyakan sesuatu padamu, jika kamu menjawab dengan jujur, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu untuk sementara. Bailey Wuqiu benar lagi, dan kali ini, harapan di hati Xie Changlin menyala lagi. Saya juga meminta Tuan Bailey untuk mengajukan pertanyaan. Xie Changlin harus tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Xie Changlin berkata dengan cepat. Apakah Long Zaitian itu ada di rumah sakitmu? Bailey bertanya tanpa bertanya. Ya, dia ada di sana. Dia ada di sana, mengawasimu. Xie Changlin menjawab dengan cepat, menunjuk ke balkon di lantai 5. Long Zaitian, Gu Qinglian dan Qin Xiaomeng semua berdiri di sana, mengawasi situasi di sini. Dia mungkin sakit. Apa yang dia lakukan ketika dia tidak ada hubungannya dengan berdiri begitu tinggi? Dia selalu suka berdiri di tempat yang tinggi, dan dia mungkin akan jatuh ke kematiannya suatu hari nanti. Melihat ke arah yang ditunjuk Xie Changlin, Bailey Wuqiu menghela nafas sedikit. Mata Long Zaitian melihat Bailey, dia hanya mengangguk sedikit. Ayo, naik. Bailey Wuqiu menyapa pemuda di sampingnya dan berteriak. Bab 174.
Melihat Bailey hendak pergi tanpa bertanya, Xie Changlin juga panik. Dokter Bailey, tolong selamatkan hidupku. Xie Changlin hampir menangis, dan meraih lengan baju Bailey Wuqiu. Semua orang mengatakan bahwa Bailey Wuqiu adalah orang aneh, tetapi dia tidak menyangka bisa sedemikian rupa. Mengapa seorang dokter yang baik belajar meracuninya? Tes. Dalam situasi ini, dekan dan dokter jenius Bailey harus saling bersimpati dan enggan berpisah. Tidak, Anda dapat melihat bahwa Din Xie telah berlutut dan sepertinya dia menangis. Mungkin dia telah diinstruksikan oleh seorang dokter jenius. Saya sangat iri. Melihat pemandangan seperti itu, para siswa di luar semua membicarakannya. Bahkan sedikit iri, berharap pada saat ini, dialah yang berdiri di samping Bailey Wuqiu, bukan Xie Changlin. Sudah kubilang berapa umurmu, kenapa kamu panik? Bukankah itu hanya meracunimu? Apakah itu masalah besar? Jangan khawatir, racun ini tidak akan membunuhmu, paling-paling kamu akan dinonaktifkan. Dicengkeram oleh Xie Changlin, Bailey Wuqiu memiliki ekspresi menjijikkan di wajahnya. Ketika Xie Changlin mendarat si lengan bajunya, dia menarik lengan bajunya dengan seluruh kekuatannya. Xie Changlin mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah menjadi warna hati babi, apa artinya paling banyak cacat. Saya juga semakin tua, dan jika saya cacat, saya khawatir itu akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Tuan tua, tuanku bilang Anda tidak bisa mati. Jangan khawatir, itu paling banyak dinonaktifkan. Pada saat ini, pemuda itu datang dan menepuk bahu Xie Changlin dengan ekspresi ramah di wajahnya. Setelah berbicara, pergi. Mendengar kata-kata ini, Xie Changlin tertegun lagi, dan hatinya sudah pahit. Dia melihat pembuluh darah yang terbuka di lengannya. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia diracuni, itu benar-benar diracuni. Di luar dikatakan bahwa Bailey Wuqiu adalah seorang dokter jenius, tetapi sekarang tampaknya dia harus menjadi dokter racun. Tepat ketika Xie Changlin tidak berdaya, dia menemukan bahwa pembuluh darah biru di lengannya berangsur-angsur menghilang, dan seluruh lengannya berangsur-angsur menjadi normal. Apakah ini baik-baik saja? Xie Changlin tercengang lagi. Bailey Wuqiu mengambil beberapa langkah, tetapi berhenti, dia menundukkan kepalanya dan sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Meskipun pemuda itu penasaran, dia tidak berani mengganggu tuannya, jadi dia tidak terus bertanya apa-apa. Di atas rumah sakit Long He, 3 helikopter berhenti di sana, tetapi mereka tidak pergi. Melihat kapal perang di langit, Long Zhaitian berpikir. Kenapa mereka tidak pergi? Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang. Gu Qinglian melihat kapal perang di langit, sedikit bingung. Long Zhaitian berdiri di sana, dan helikopter itu diparkir di udara. Pada saat ini, Long Zhaitian tampak memandangi ketiga helikopter ini dengan penuh kasih sayang. Paman yang aneh, apakah mereka mengenalmu? Qin Xiaomeng berada di sebelah Long Zhaitian dan merasa pemandangannya agak aneh, jadi dia bertanya. Tidak tahu. Long Zhaitian menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan langsung berbalik, tidak melihat orang-orang di helikopter. Pada saat ini, para prajurit berseragam militer dari helikopter tiba-tiba memberi hormat militer yang rapi ke arah Long Zhaitian. Dalam adegan ini, Qin Xiaomeng dan Gu Qinglian sedikit bingung. Para prajurit di perbatasan selatan adalah prajurit yang terkenal arogan dan sangat sulit dijinakkan. Faktanya, mereka benar-benar memberi hormat ke sisi ini. Apa yang terjadi? Lihatlah Long Zhaitian lagi, dengan punggung menghadap prajurit yang memberi hormat, seolah-olah dia tidak ingin melihat mereka. Berdengung. Helikopter mulai serempak, menoleh, dan melaju menuju luar kota Linjiang, berlari berlawanan dengan Long Zhaitian. Mengapa mereka memberi hormat kepada kita? Gu Qinglian agak aneh, dia menatap Long Zhaitian, jelas bertanya tentang Long Zhaitian. Aku tidak tahu, mereka tidak mengenalku. Long Zhaitian berbalik, melihat ketiga helikopter di kejauhan, dan tersenyum kecut. Mereka tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal mereka, Long Zhaitian tersenyum kecut. Ketika dia berada di selatan, dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Dia tahu setiap kawan seperjuangan yang telah bertempur dalam pertempuran berdarah dengannya. Tetapi meskipun rekan-rekan ini memujanya sebagai dewa, mereka belum pernah melihat wajah aslinya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut lebih dalam, dan dia tidak terus bertanya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia terus bertanya, sepertinya tidak mungkin untuk menanyakan apapun, jadi dia tidak bertanya. Jadi Tuan Bailey adalah temanmu. Gu Qinglian memandang Bailey Wuqiu di lantai bawah dan bertanya. Pada saat ini, Bailey Wuqiu berdiri di sana, tidak bergerak, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Penampilan ini sangat aneh, dan semua orang bingung. Itu musuh. Long Zhaitian menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pahit. Musuh masih di sini untuk membantumu. Qin Xiaomeng sangat bingung. Dunia orang dewasa benar-benar rumit. Terlalu merepotkan untuk memiliki musuh dan teman. Dia merasa otaknya tidak cukup, dan dia tidak bisa memahami kata-kata Long Zhaitian. Karena dia harus datang. Yang lain mengatakan dia adalah seorang dokter jenius, yang semua salah paham tentang dia oleh dunia luar. Keterampilan medisnya memang bagus, tapi yang paling dia kuasai adalah meracuni dan membunuh orang. Orang ini adalah seorang memindahkan racun, menunjukkan gerakannya.
Untuk meracuni orang. Long Zaitian melihat ke bawah pada orang barbar yang tidak bergerak, seperti orang bodoh, dan kemudian berkata dengan ringan. Karena kamu, dia harus datang. Gu Qinglian mengklarifikasi pikirannya. Tidak peduli apa Bai Li Wuqiu yang terbaik, keterampilan medis atau racun pada tingkat Bai Li Wuqiu. Dia adalah orang yang sangat baik, dan masih ada hal yang harus dia lakukan. Kamu bisa mengatakannya seperti ini. Long Zaitian menjawab. Lalu kenapa dia tidak muncul, kenapa dia terlihat seperti orang bodoh, tidak bergerak? Qin Xiaomeng tidak bisa tidak mengeluh bahwa orang ini tidak sakit dan berdiri di sana seperti orang bodoh. Dia sedang memikirkan banyak hal, dan dia muncul secara alami ketika dia mendapatkan jawaban. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit. Sepertinya kau mengenalnya dengan baik. Gu Qinglian berkata lagi. Sebelum Long Zaitian mengatakan bahwa dia mengenal Bai Li Wuqiu, dia masih tidak percaya. Sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Siapa Long Zaitian? Siapa pria yang telah bersamanya selama 5 tahun? Mengapa orang-orang yang dia kenal adalah orang-orang yang luar biasa? Memiliki persahabatan seperti itu dengan Qin Yuanlin telah membuatnya merasa sangat luar biasa. Sekarang dia memiliki orang aneh yang terkenal di dunia, dan dia harus mendengarkan kata-kata Long Zaitian. 5 tahun yang lalu, menjadi menantu laki-laki, datang ke rumah dan menderita penghinaan. Karena Anda terhubung dengan baik, Anda adalah naga dan phoenix di antara orang-orang. Apa yang membuat Anda rela menderita penghinaan selama 5 tahun? Gu Qinglian bingung, dan alisnya juga berkerut. Brooke, pada saat ini, Bai Li Wuqiu, yang berdiri di lantai bawah, tiba-tiba berlutut. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba berlutut? Bab 175. Ketika para penonton melihat ini, mereka juga berbisik. Apa yang terjadi dengan orang ini? Mengapa dia tiba-tiba berlutut di tanah? Apalagi dikawal oleh helikopter bersenjata dari zona perang selatan. Mampu dikawal oleh pesawat tempur di zona perang selatan menunjukkan bahwa orang ini memiliki status dan status yang luar biasa. Bagaimana bisa orang yang luar biasa seperti itu mengatakan bahwa dia akan berlutut ketika dia berlutut, dan dia tidak membutuhkan wajah sama sekali? Xie Changlin, yang masih berada di belakang Bai Li Wuqiu, juga tercengang saat melihat situasi ini. Dia sekarang menemukan bahwa racun di tubuhnya telah teratasi, dan hatinya menjadi rileks. Melihat Bai Li Wuqiu berlutut, dia berlari dengan cepat. Apa yang dilakukan Dr. Bai Li? Kenapa dia berlutut di sini? Xie Changlin sedikit malu, tetapi dia tidak berani mendekati Bai Li Wuqiu, dia takut Bai Li Wuqiu akan meracuninya lagi. Dia sekarang percaya bahwa apa yang terbaik dari dokter jenius Bai Li bukanlah keterampilan medis, tetapi penggunaan racun, jadi terlalu menakutkan. Tuan tertua saya bertindak, mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda? Pria muda itu melirik Xie Changlin dan berkata. Dia telah mengikuti Bai Li Wuqiu selama bertahun-tahun, dan dia sangat memahami karakter Bai Li Wuqiu. Yang paling tidak disukai Bai Li Wuqiu adalah orang lain selalu bertanya tentang segala hal. Xie Changlin terdiam lagi. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Mengapa orang menjadi begitu galak? Saat itu, saya berjanji kepadanya bahwa ketika saya melihatnya, saya akan melemparkan diri saya ke tanah dan bersujud 3 kali. Mata Bai Li Wuqiu acuh tak acuh dan asli, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Lihat dia. Siapa dia? Xie Changlin sedikit bingung lagi, jadi dia bertanya. Untuk membuat seorang dokter jenius, dan masih seorang dokter jenius dengan kepribadian eksentrik, kemampuan yang kuat, dan status tinggi, berlutut. Dia, ini pasti sangat luar biasa, bukan? Long Zaitian, dia seharusnya tidak memanggil nama ini sebelumnya. Mata Bai Li Wuqiu acuh tak acuh dan asli. Ini, dia hanya anggota keluarga pasien. Betapa mulianya status Bai Li sebagai dokter. Mengapa dokter Bai Li harus seperti ini di khalayak ramai? Ketika Xie Changlin mendengar ini, dia terlalu terkejut. Dokter Bai Li Wuqiu itu ternyata berlutut untuk Long Zaitian. Apa asal-usul Long Zaitian ini, sehingga Dokter Bai Li yang memberontak dan sulit diatur itu rela menjatuhkan dirinya ke tanah dan membungkuk 3 kali. Berlutut padanya, tidak memalukan, hanya penghinaan. Bai Li Wuqiu menggelengkan kepalanya, wajahnya acuh tak acuh dan asli. Saat dia mengatakan itu, dia bersujud ke tanah, 3 kali, tubuh ke tanah. Apa yang dia hadapi adalah persis di mana Long Zaitian itu berada. Setelah mendengarkan ucapan Bai Li Wuqiu, para penonton di tempat kejadian semuanya berseru. Siapa Long Zaitian ini, sehingga orang yang begitu terkenal itu rela bersujud 3 kali. Dia bahkan mengatakan bahwa tidak memalukan untuk bersujud padanya. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia terbaring di tanah? Qin Xiaomeng tercengang dan bertanya. Gu Qinglian juga tercengang, melihat orang bersujud 3 kali, ini adalah hadiah besar di Daxia. Dikatakan bahwa seorang pria memiliki emas di bawah lututnya, dan martabat seorang pria lebih baik dari 10.000 tael emas. Karena dia sudah mendapatkan jawaban. Long Zaitian juga memandang Bai Li Wuqiu yang berlutut di tanah dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut, tetapi Long Zaitian tampak acuh tak acuh, seolah-olah hal seperti itu terjadi, persis seperti yang dia harapkan. Sudah tahu.
Gu Qinglian bertanya lagi. Ini adalah janji yang dia buat padaku saat itu. Ketika dia melihatku, dia akan melemparkan dirinya ke tanah dengan bersujud 3 kali. Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan asli. Kenapa? Qin Xiaomeng memandang Long Zaitian dengan wajah yang luar biasa dan otentik. Ini adalah dokter jenius, dan helikopter bersenjata di teater selatan semuanya mengawalnya. Mengapa pria sebesar itu harus membuat janji seperti itu kepada paman yang malang? Qin Xiaomeng merasa semakin tidak bisa dimengerti, apa yang terjadi di dunia ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaan Qin Xiaomeng. Karena dia tidak tahu bagaimana menjawab, tetapi hanya melihat semuanya di lantai bawah dengan tenang. Ayo turun, kita tidak bisa membiarkan dia berlutut seperti ini sepanjang waktu. Setelah sekian lama, Long Zaitian akhirnya tersenyum pahit. Pada saat ini, Baili Wuqiu di lantai bawah sudah berkali-kali bersujud. Sepertinya dia berencana untuk bersujud sampai Long Zaitian datang. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan sedikit terdiam. Orang-orang datang sejauh ini untuk membantu, dan mereka bahkan harus bersujud. Apa gunanya ini? Memikirkan hal ini, Gu Qinglian juga mengikuti Long Zaitian, dan dia juga ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Sehingga seorang dokter terkenal di dunia dapat beribadah 3 kali dan 9 kali. Di atas kota Linjiang, 3 helikopter bersenjata dengan peluru tajam terbang menuju luar kota Linjiang. Saudara He, apakah Tuan Ye Yuan menugaskan misi ini melalui zona perang lagi? Di atas helikopter di kepala, seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun yang tampak belum dewasa bertanya dengan penuh minat. Ding En, bisakah kamu berhenti penasaran, nak? Jika kamu bertanya lagi, percaya atau tidak, aku tidak akan mengajakmu keluar lain kali. Pada saat ini, kopilot setengah baya bercanda. Lao He, yang duduk di sampingnya, tidak berbicara sepanjang waktu, dia memegang kain di tangannya dan menyeka senapan mesin berat kesayangannya dengan sangat hati-hati. Melakukan tugas di luar seringkali merupakan situasi hidup dan mati, dan setiap saat harus waspada. Waktu yang paling dia nikmati adalah duduk di pesawat dan dengan hati-hati menyeka senapan mesin berat kesayangannya. Jika kamu tidak membawaku keluar, aku setidaknya akan membunuh puluhan rusa roe konyol dari negara Kou Timur. Mendengar ini, Ding En merasa sedikit kesal. Mereka adalah satu-satunya tim yang melakukan tugas di dekat kota Linjiang. Oleh karena itu, 2 tugas langsung memasuki kota Linjiang diambil alih oleh mereka. Angkatan bersenjata mereka di selatan tidak akan memasuki wilayah perkotaan tanpa persetujuan khusus. Persetujuan khusus semacam ini, setidaknya pejabat tingkat tinggi absolut dari perbatasan selatan memenuhi syarat untuk menyetujuinya. Dong Kou adalah Dong Kou, bagaimana dia bisa menjadi rusa roe bodoh? Pada saat ini, Lao He, yang mengenakan senapan mesin berat, mendengarnya, menatap Ding En dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah. Negara kecil di timur, kekurangan materi, telah mendambakan wilayah Daxia yang luas dan kaya di negara saya dari generasi ke generasi. Pemikiran delusi menelan tanah air kita dan membantai kerabat dan rekan senegara saya. Sedikit yang mereka tahu bahwa Daxia saya memilikinya. Orang-orang luar biasa dan bakat, dan mereka ingin mencapai tujuan mereka, itu hanya angan-angan. Mereka seperti rusa roe bodoh di pegunungan keluarga saya, mereka sangat bodoh dan naif. Ada sedikit arogansi di mata Ding En, cukup arogan. Setelah mendengarkan kata-kata Ding En, He Zhan tidak berbicara, tetapi terus menyeka senapan mesin berat kesayangannya dengan sangat hati-hati. Lao He, katakan saja padaku, dari mana perintah ini berasal? Pria parubaya yang duduk di kopilot juga antusias, dan dia tahu betul itu. Mereka telah memasuki kota Linjiang 2 kali berturut-turut untuk melakukan misi, yang tidak mungkin dilakukan di waktu biasa. Lebih banyak alasan lagi karena ada beberapa orang dan hal menakjubkan yang tersembunyi di kota Linjiang ini. Bab 176. Ketika Lao He mendengar kata-kata itu, dia melirik Ding En dan pria parubaya di kopilot, dan kemudian berkata perlahan. Di atas. Di mana itu? Kamu perlu tahu siapa yang ada di sana, kamu harus mengatakan siapa yang di atas, apakah itu Tuan Ye Yuan? Ding En sedang terburu-buru dan bertanya dengan cepat. Apa yang kamu katakan? Lao He menjawab lagi. Lao He, apa lagi yang harus kamu dan saudaramu sembunyikan? Apakah ini perintah dari Tuan Ye Yuan? Pria parubaya di kopilot juga sedikit tidak sabar. Itu benar, Lao He, kamu tidak asli, kamu masih seperti ini di usiamu, sungguh. Ding En sedikit tidak puas, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ketika Lao He melihat ini, dia segera melemparkan lap ke Ding En seolah-olah dia sedang memukuli seseorang. Ya, apakah kamu puas sekarang? Lao dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Itu berarti, apakah Raja Naga benar-benar ada di kota Linjiang? Apakah kita melakukan sesuatu untuk Raja Naga 2 kali? Begitu Ding En mendengar kata-kata ini, dia langsung tertarik. Dia bahkan mengembalikan kain itu ke Lao He sambil tersenyum. Dia tumbuh dengan mendengarkan kisah Raja Naga sejak dia masih kecil. Itu selalu menjadi cita-citanya untuk menjadi pilar negara seperti Raja Naga. Keinginan terbesarnya adalah bertemu Raja Naga dan mengagumi sikapnya. Hanya saja karena lokasi misi kita kali ini relatif dekat dengan kota Linjiang.
Pria parubaya di kopilot menghela nafas sedikit. Mengapa kita memberi hormat kepada orang itu? Mungkinkah dia adalah Raja Naga? Mengapa dia tidak terlihat seperti itu? Raja Naga, dia seharusnya memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan tingginya 9 kaki dan tak terkalahkan. Ding En memberi isyarat dengan kedua tangan, jelas dan otentik. Persetan, otakmu rusak. Hezan melemparkan kain itu lagi, dengan marah. Raja Naga adalah Raja Naga. Jika Anda berbicara tentang Raja Naga seperti itu di zona perang, Anda akan dipukuli sedemikian rupa sehingga Anda tidak bisa menjaga diri sendiri. Pria parubaya di kopilot memperingatkan bahwa rekrutan kecil, dan Zi, tidak tahu apa arti Raja Naga bagi jutaan pahlawan di perbatasan selatan. Rekrutan baru, dan Zi, tidak memandang orang sama sekali. Orang yang berdiri di lantai atas hari ini, apakah menurutmu dia orang biasa? Hezan membenci yang asli. Orang itu memiliki aura yang stabil, dan auranya dapat dikontrol dengan bebas. Sekilas, dia terlihat seperti seorang master yang telah menjalani pelatihan khusus. Anda tidak dapat melihatnya dari rekrutan baru seperti Anda. Hanya saya dan Lao He yang memilikinya visi seperti itu. Dia juga orang di perbatasan selatan kita. Jika kita mengubah zona perang, kita yang memiliki gelar tidak akan dapat melihat apapun. Pria parubaya di kursi kopilot agak arogan dan otentik. Kriteria untuk memilih bakat di zona perang selatan setidaknya 2 hingga 3 tingkat lebih tinggi daripada lainnya. Inilah sebabnya zona perang selatan menakutkan. Dr. Genius mengatakan kepada saya bahwa selama kita melihat ke depan, kita dapat melihat siapa yang ingin kita temui. Pada saat ini, Lao He berkata dengan ringan. Itu berarti pria itu adalah Raja Naga. Pikiran Ding berubah sedikit lebih cepat dan berkata, tidak yakin. Raja Naga tidak pernah terungkap, dan bahkan jika kami melakukannya, kami tidak akan mengenalinya. Lao He menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu kamu masih salut, aku dari zona perang selatan. Bagaimana aku bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dengan santai? Apakah kita ingin kehilangan muka di perbatasan selatan? Kata Ding lagi. Bahkan jika dia bukan Raja Naga, dia masih jauh lebih kuat dari kita. Zona perang selatan kita selalu mengagumi yang kuat, dan memberi hormat kepada orang yang kuat, mengapa tidak? Lao He menjadi tenang, dan menjadi tahu lagi. Pernyataan ini membuat Ding En tidak bisa membantah. Beberapa orang mengobrol, dan helikopter perlahan meninggalkan kota Linjiang dan menuju Cakrawala, mengetahui bahwa itu telah menghilang tanpa jejak. Rumah sakit Long He masih dikelilingi oleh banyak orang. Pada saat ini, Long Zaitian sudah berdiri di depan Baili Wuqiu. Malu. Kalimat pertama Long Zaitian adalah bertanya. Ini penghinaan. Baili Wuqiu berlutut di tanah, lengkungan menyeramkan berkedut di sudut mulutnya. Membenci aku? Tanya Long Zaitian. Benci. Selama bertahun-tahun, aku selalu membenci. Selama bertahun-tahun, aku selalu ingin kamu mati. Kamu harus tahu bahwa kamu berdiri di depanku sekarang. Juga orang-orang di sekitarmu, selama aku mau mereka untuk mati, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Baili lutut di tanah, mengangkat kepalanya, dan menatap Qin Xiaomeng dan Gu Qinglian di samping Long Zaitian. Matanya sangat menyeramkan. Setelah dilirik oleh Baili Wuqiu, Qin Xiaomeng dan Gu Qinglian sama-sama merasakan hawa dingin di hati mereka secara bersamaan. Seolah-olah mereka dilirik oleh ular berbisa. Tapi, jika kamu tidak mati, tidak masuk akal bagi siapapun untuk mati. Yang aku inginkan hanyalah kematianmu. Baili Wuqiu menatap Long Zaitian lagi. Menatap mata Baili Wuqiu, Long Zaitian memiliki lengkungan hangat di sudut mulutnya. Kata-kata itu benar-benar sesuai dengan harapannya. Berdiri, ayahku ada di sana, hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Long Zaitian meliriknya, lalu berbalik untuk pergi dan naik ke atas. Dengan bantuan pemuda itu, dia berdiri dan mengikuti Long Zaitian masuk. Katakan kepada mereka bahwa saya tidak membutuhkan perlindungan mereka. Jika mereka tidak mendengarkan, Anda dapat meminta mereka untuk bertanya kepada orang-orang di atas orang seperti apa saya ini. Setelah beberapa langkah, Baili Wuqiu berkata kepada pemuda di sampingnya lagi. Oke, Pak. Pemuda itu sangat hormat. Mengatakan itu, dia berjalan menuju polisi. Tuan tertua saya mengatakan bahwa tidak membutuhkan perlindungan Anda kembali. Pemuda itu menikam polisi. Tuan kecil, kami adalah inspektur polisi kota Linjiang. Kami diperintahkan oleh atasan kami untuk melindungi keselamatan Tuan Baili. Pada saat ini, pria parubaya yang tampak seperti seorang perwira datang dan sangat sopan. Tuan tertua saya bilang kalau tidak perlu ya tidak perlu. Kalau tidak mendengarkan, bisa minta atasannya untuk mencari tahu orang seperti apa Tuan Baili kita. Pemuda itu agak sombong. Ini, orang setengah baya itu sedikit malu, tanyakan padanya, bagaimana cara bertanya, bukankah Pak Baili seorang dokter yang jenius? Bagaimana lagi saya bisa mengetahui, jika seorang dokter yang tidak memiliki kekuatan di tangannya menjadi sasaran orang yang berhati-hati, itu akan merepotkan. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia pergi dengan sangat bangga. Karena dia membawa kotak obat yang begitu besar di tubuhnya, jadi meskipun langkahnya berani, temperamen seluruh orang tidak keluar. Lagi pula, selain kotak obat besar, ada banyak barang berantakan yang tergantung di atasnya.
Dia berjalan ke gedung dan pergi ke lift, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa masuk, karena ada terlalu banyak barang padanya. Itu membuatnya sedikit bermasalah. Tuan pertama sudah naik, dan dia masih di tempat ini. Ketika tuan pertama tidak dapat menemukan dirinya sendiri, dia pasti akan cemas. Bab 177. Setelah terdiam beberapa saat, dia hanya bisa meletakkan beberapa barangnya dan berjalan masuk dengan kotak obat besar di punggungnya. Karena tuan pertama berkata bahwa jika Anda bisa kehilangan nyawa Anda tidak boleh kehilangan kotak obat besar di tubuh Anda. Ketika dia naik lift dan memindahkan semuanya ke lantai 5, bangsal mewah di lantai 5 sudah penuh sesak dengan orang. Saya mendengar bahwa ini adalah dokter jenius yang dikabarkan, Bailey Wuqiu. Cek cek cek, pasien ini sudah lama lumpuh. Dikatakan hanya bisa diamputasi. Itu hanya bisa diselamatkan kecuali Anda bisa memanggil dokter jenius Bailey. Artinya keluarga pasien benar-benar mengundang dokter jenius itu. Mereka semua adalah orang yang luar biasa, dan bahkan orang seperti itu dapat diundang. Para dokter yang menjadi penonton cukup terkesima. Mereka bisa datang ke sini karena ingin melihat sikap dokter jenius itu. Lagi pula, selama Anda adalah seorang dokter dengan beberapa kualifikasi, pada dasarnya Anda telah mendengar reputasi Bailey Wuqiu. Seorang dokter jenius dari generasi ibu kota kekaisaran, dengan kepribadian rendah hati dan kepribadian yang unik. Dia sudah sangat ahli dalam bidang kedokteran di usia muda. Minggir, menyingkir, biarkan aku masuk. Pemuda itu berteriak keras. Ada kotak obat besar yang tergantung padanya, dan banyak barang berantakan tergantung padanya. Seperti tumpukan puing yang bergerak. Ketika semua orang melihat pemuda itu datang, rasanya seperti banyak puing yang datang. Siapa ini? Kumpulkan sampah. Sialan, ada begitu banyak hal yang tergantung di tubuhnya, apakah ada yang salah? Ini pertama kalinya aku melihat kotak obat sebesar itu, dan dia membawa beban yang seharusnya tidak dia tanggung pada usia ini. Melihat orang yang begitu aneh, semua orang berbicara dan menghela nafas. Ini rumah sakit, kumpulkan sampah dan pergi keluar. Itu benar, apa yang kamu lakukan dengan sampah? Apa yang kamu lakukan untuk ikut bersenang-senang? Keluar, apa yang kamu tahu? Cepat keluar. Semua orang tampak jijik dan asli, dan pemuda itu tidak diragukan lagi dianggap sebagai pemulung. Melihat pemuda itu tidak bisa masuk, dia cemas, dan ketika dia sedang terburu-buru, hatinya menjadi sangat marah. Sial, ada apa? Perutku sedikit sakit. Aku juga, sakit. Perutku juga sakit, apaan sih? Jangan berebut toilet denganku, aku akan terluka dulu. Setelah beberapa saat, ada teriakan kesakitan di sekitar bangsal, mereka semua menutupi perut mereka. Terlihat sangat tidak nyaman, beberapa orang tidak tahan, jadi mereka pergi dan berlari ke toilet sambil menutupi perut mereka. Tetapi dalam 1 atau 2 menit, jumlah penonton berkurang setengahnya. Biarkan kamu pergi, jika kamu tidak pergi, aku akan memaksamu pergi. Sekarang biarkan kalian pergi ke toilet dan jongkok di toilet. Pria muda itu memarahi dan berkata, dan berjalan menuju bangsal. Saat baru mau masuk bangsal, dia menemui masalah lagi. Karena terlalu banyak barang di tubuhnya, dia tidak bisa masuk sama sekali, dan dia terjebak di pintu. Siapa ini? Liu Zhensheng yang menanyakan pertanyaan ini. Bailey Wuqiu sedang mengawasi kaki Long Defu. Dia di sini untuk menonton karena metode pemeriksaan Bailey Wuqiu sangat istimewa, dan dia tidak bisa banyak membantunya. Kamu ingin menghentikanku juga? Apakah kamu ingin pergi ke toilet juga? Pria muda itu memandang Liu Zhensheng dan bertanya. Aku tidak mau ke toilet. Liu Zhensheng sedikit bingung, bagaimana dia bisa merasa bahwa orang ini agak konyol. Dengan temperamen sekolah menengah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari dalam keluar. Kamu akan memikirkannya nanti. Pemuda itu melirik Liu Zhensheng, dan bertekad. Sakit. Sakit. Tolong biarkan aku. Sebelum Liu Zhensheng dapat memahami kata-kata pemuda itu, dia merasakan ledakan rasa sakit di perutnya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Dia menutupi perutnya dan berjalan keluar, tetapi pemuda itu memblokir pintu, dan tampaknya sulit bagi Liu Zhensheng untuk pergi. Keluar. Karena itu, dia merangkak keluar dengan sangat malu. Racun kecil, racun besar. Melihat pemandangan itu, Long Zaitian berdetak di sudut mulutnya, agak otentik. Halo semuanya, saya adalah kotak obat dari tuan pertama. Pemuda itu akhirnya masuk, melirik semua orang, tersenyum, membungkuk dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan sangat sopan. Hanya karena ada terlalu banyak barang di punggungnya, jadi ketika dia membungkuk, dia memberi kesan tumpukan puing yang bergerak membungkuk pada dirinya sendiri. Ternyata pria ini adalah kotak obat. Anda lihat ada begitu banyak hal di tubuh ini, cepat letakkan dan istirahat. Saya tidak tahu harus memanggil Anda apa, nak. Pada saat ini, Li Ping buru-buru berkata, melihat bahwa pemuda ini adalah orang yang tulus dan terlihat konyol. Terima kasih Bibi, tolong panggil aku tuan kedua. Pemuda itu mengatakannya lagi. Tuan kedua, hahaha, konyol. Pada saat ini, Qin Xiaomeng tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata ini. Tuan saya adalah tuan pertama. Saya adalah pria kedua di keluarga saya selain tuan pertama. Saya masih muda, jadi saya dipanggil tuan kedua.
Apa yang lucu? Tuan R memandang Xiao Meng, sedikit tidak senang. Ya, ya, Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya, puff, haha. Qin Xiao Meng masih tidak bisa menahan tawa, bagaimana mungkin ada orang yang begitu bodoh di dunia ini. Tuan pertama, bisakah saya meracuni wanita ini untuk membungkam, atau langsung meracuninya sampai mati? Tuan R memandang Bai Li Wuqiu dan berkata dengan marah. Tidak, jika kamu keluar denganku, kamu tidak bisa menembak begitu saja, mengerti? Bai Li Wuqiu dengan serius memberi Long Defu situasi menempel di kakinya, tanpa menoleh, dia hanya berkata dengan ringan. Oh, aku mengerti. Itu artinya jika aku tidak keluar denganmu lain kali, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan ketika aku keluar sendiri. Aku mengerti, lain kali aku keluar sendiri, aku harus meracuninya. Sampai mati. Penampilan Tuan R jelas. Ekspresi Qin Xiaomeng jelas stagnan, dan dia tertegun sejenak. Sirkuit otak si bodoh kecil ini memang sangat aneh, dan pikirannya berbeda dari orang biasa. Kamu tidak bisa keluar sendiri, jangan membuat masalah. Bai Li Wuqiu menggelengkan kepalanya, sedikit terdiam. Oh, aku mengerti. Tuan R menanggapi dengan ekspresi kesepian. Hei, ini pasti Paman Long yang dibicarakan Tuan pertama setiap hari, kan? Pada saat ini, Tuan R akhirnya menemukan keberadaan Long Zaitian, menatap Long Zaitian dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Paman Long. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Diam-diam merasakan sakit di hatinya. Apakah Bai Li Wuqiu memanggilnya begitu secara pribadi? Gu Qinglian di samping mendengar kata-kata itu, tetapi juga garis hitam. Meskipun Long Zaitian beberapa tahun lebih tua dari dirinya, dia jauh dari tingkat paman. Selain itu, Bai Li Wuqiu dan Long Zaitian tampaknya seumuran. Ya, ini Paman Long. Tuan R mengangguk dengan wajah naif. Apa yang dia katakan tentangku? Long Zaitian tiba-tiba merasa sedikit lucu, melirik Bai Li Wuqiu, dan bertanya.